Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya, Cak Tom. Inilah Aku Rasa, akar kuliner Nusantara. Tempe adalah salah satu makanan khas Indonesia. Makanan yang dibuat dari biji kedelai ini, itu yang dikenal, dinilai sebagai superfood atau makanan super karena memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Tempe biasanya menggunakan bahan baku kedelai, ya. Dan melihat peminatnya sangat banyak, maka yang terjadi saat ini adalah kebutuhannya disuplai dari impor kedelai. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan menjadi sangat berlebihan gitu ya. Pertanyaannya apakah kita tidak mampu membudidayakan kedelai itu sendiri? Padahal Indonesia memiliki banyak sekali kacang-kacangan, ya, jadi tidak hanya kedelai saja, yang ternyata juga bisa dimanfaatkan, digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe. Ya, ini menarik teman-teman sekalian, bukan hanya tempe kedelai seperti yang kita kenal selama ini, tetapi juga ada bahan-bahan lain. Nanti kita akan kulik bagaimana potensi pemanfaatan eh, kacang-kacangan yang lain itu, bahkan juga non kacang juga ada. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Pak Agus, atau yang lebih dikenal dengan Agus Tempe. Ini tadi Rauh dari Jogja ya Pak ya? Iya, Tinggalnya kemarin kemarin. kemarin baru Ya, sampai. ya Pak Agus ini dalamnya atau tinggalnya di Jogja gitu ya. Sudah baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini. Karena pendampingan petani Mhm. kedelai. Oke, luar biasa. Matur nuwun rawuhipun, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio Aku Rasa. Saya juga terima kasih dapat ini undangan yang istimewa lah. Terima kasih, matur nuwun Pak. Baik, ini kita akan banyak, saya ingin banyak belajar menggali tentang bagaimana sebenarnya tempe dan bagaimana seharusnya kita mendudukkan tempe ini dalam marwahnya dia. Walaupun dulu eh, Presiden Soekarno mengatakan jangan jadi bangsa tempe. Tetapi ternyata kan tempe ini superfood gitu. Apa salahnya menjadi bangsa tempe? Ya, Nggak ada salahnya ya. Kita sangat bangga dengan salah satu teknologi pengolahan pangan khas Indonesia ini, dan potensinya memang sangat luar biasa sebagai superfood. Pak Agus, ini sejak kapan Pak Agus mulai fokus terjun menggeluti dunia pertempean ini Pak Agus? ya, terima kasih. Kalau dirunut agak ke belakang, itu terjadi ketika saya melakukan pendampingan petani di Majalengka tahun 2010. Tani kedelai, Bukan, kacang koro. kacang koro. Nah, karena saya itu selalu mengajarkan petani tidak selalu menjual sebagai raw material Ya, hasil tidak pertaniannya. selalu, jangan hanya sebagai komoditas. Betul. Ya, Jadi harus ada nilai harus tambah ada nilai dengan tambah. diolah apapun lah, silakan. Waktu itu belum ada snack koro itu yang digoreng itu. Terus kemudian tempe, saya tertarik di situ. Itu juga bentuk perlawanan saya lah terhadap importasi kedelai yang sifatnya udah masif. Masa sih tempe kok harus Impor. dari mesti impor, terus kemudian jenisnya GMO. Saya kurang sependapat dengan produk GMO atau rekayasa genetika Genetika. itu. Nah, kemudian saya akhirnya membuat eksperimen sendiri, semua otodidak, membuat tempe koro. Itu sempat berjalan 4 tahun. Nah, starting dikenal itu tahun 2012. Jadi 2012 ketika saya bikin tempe, itu oleh teman-teman, saya anak De Brito, Mas. Sangat terkenal. Itu Ini. sangat gila, jangan, maaf kalau boleh misuh itu ya sutenan. Jadi ya, kalau anak-anak itu, Mas,
waktu itu dia ditantangin tuh, Heeh. Mas bikin ikut itu pameran. Heeh. Saya waktu itu belum tahu KOI, Komunitas Organik Indonesia. Iya, baik. Ya kita mau jual apa? Hmm. Tempe. Kan belum sempurna. Nekat. Nah di situ kata nekat itu yang membuat tantangan. Heeh, heeh. Ya tapi kan nggak boleh sembarangan kan. Mm-mm. Tetap aja aku kelola dengan baik, sebaik mungkin. Hmm. Nah setelah itu baru minat masyarakat tuh banyak yang kangen sama tempe koro ternyata. Hmm. Ja- Kangen sama tempe koro. Iya, Berarti sebelumnya memang nggak pernah ada kelihatannya di oh Jakarta ya ya kita ya bicara. ada. Heeh, Jadi waktu itu di Green Mall Pluit yang heeh, sekarang sudah nggak ada ya. ya. Nah ketika itu oleh panitia kan nggak boleh kalau di mall itu jualan dari pagi harus sampai malam. Mm-mm. Saya juga nggak berharap apa ya tidak berharap laku gitu kan. Mm-mm. Bikinnya hanya 50 sampai 100 gitu. Tapi ketika buka jam 10, jam 11 udah setelah habis. Oh. Waduh, sampai itu 4 hari Mas. Heeh. 4 hari dan itu kan bikinnya kan bertahap Iya, gitu. butuh waktu. Nah, akhirnya pernah terjadi di hari ketiga ya. Itu tinggal satu ingin saya pajang hanya di meja sekedar formalitas gitu. Mm. Itu udah ada yang nuntut tuh. Hmm. Buat aku aja. Nantilah kalau udah tutup, nanti keburu diambil orang gitu kan. Mm. Nah, di situ aku merasa optimis ya bahwa kebutuhan pasar ada gitu. Yeah. Nah, akhirnya ada repeat order, nggak ada untung Mas. Mm. Akhirnya 4 tahun jalan, tiba-tiba ada yang minta. Nah, pertama di KOI tadi aku jadikan starting Agus Tempe itu sebagai hari lahirnya. Hmm. Karena meskipun tempe koro aku Yeah. jadikan hari kelahiran. Jadi sampai sekarang 2012 sampai sekarang boleh kok di track itu 2012 di Green Mall itu. Udah 11 tahun ya. Ya, Dan awalnya jadi tempe koro. tempe koro. Tempe koro. Ya. Dan hari ini tuh jadi signature produk dari Ya, Agus Tempe. ya karena Tempe koro itu. betul. Jadi sampai sekarang saya pertahankan masih ada. Mhm. Karena dulu aku dipanggil Agus Koro sebelum Agus Tempe. Oh. Gitu. Ya, jadi lebih ke hilir lagi kan. Dari Agus Koro ke Agus Tempe. Yeah. Oke. Nah, waktu itu tantangannya apa sih dalam menjadikan kacang koro itu sebagai bahan pembuatan tempe? Nah, maksud saya tantangan ini kan kemudian butuh inovasi tentunya. Nah, apakah ada treatment tertentu di dalam mengolah kacang koro menjadi tempe yang butuh inovasi dan itu menjadi salah satu resep rahasianya kalau itu rahasia. Tapi saya tahu Pak Agus ini kan suka sharing gitu Yeah, kan, yeah. juga nggak ada rahasia. Tapi maksud saya apakah memang inovasinya ada inovasi khusus nggak dari itu? Waktu itu belum. Hanya yang saya rasakan adalah karena di kacang koro pedang, bahasa latinnya Canavalia ensiformis, itu ada namanya kandungan HCN, asam cyanida. Nah itu harus dirilis dulu, di treatment. Racun ya. Meskipun nggak mematikan sih, kalaupun toh nggak diproses benar, nanti hanya efeknya ngantuk, tidur, selesai. Oh, ngantuk malah. Ngantuk, kan ya. enak. Ya. Bukan mules gitu maksud saya. Atau ini kalau cyanida itu kan wah. Ya, jangan ke kopi ya. Jangan dicampur kopi. Nah, akhirnya di situ yang menjadi menarik adalah ternyata membuat tempe nggak sesederhana harga yang dibeli konsumen. Maaf, saya bukan ingin protes, tapi itu yang terjadi. Yeah. Konsumen kan maunya tempe itu murah. Iya. Karena memang atribusinya seperti itu. Ya itu. Makanya tadi itu kan saya jangan jadi bangsa tempe. Katanya kita dengan atribusinya negatif banget gitu. Ya, nanti kita bahas yang jangan jadi bangsa tempe itu. Tapi di sini adalah bagaimana saya mengangkat nilai tambah tempe itu. Bagaimana saya juga mensosialisasikan
tempe itu masyarakat tolong hargai juga lah. Sama ketika saya di komunitas organik, agak nyimpang sedikit tapi ini ada korelasinya. Ketika coba Cak Tom, ketika mau beli yang organik, apa persepsi yang terbangun? Sehat. Oke. Punya value lebih. Masih maklum ketika ada sayuran yang bolong-bolong karena tidak ada penggunaan pestisida, begitu kan kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua konsumen juga bisa seperti menerima. itu. Ketika banyak yang bolong, ya saya separuh kan petani. Jadi saya juga ada kadangkala di sisi petani, saya juga kadangkala ada di sisi konsumen. Jadi sama-sama lah. Aku sering pakai contoh kol. Berapa rompesan apa itu yang dibuang petani ketika panen? Itu pun masih disisain yang bolong 1-2 sisanya. Tapi apa kata konsumen? Ini kok masih banyak bolong-bolong. Itu kan sebetulnya indikator tidak menggunakan pestisida. Tapi Pak tahu nggak berapa rompesan itu yang dibuang? Rompesan tuh kulit itu yang harus dibuang karena dimakan. Lembaran-lembaran itu, lembarannya. yang terlalu banyak lah. Tapi ketika petani memperbaiki, ya kan berproses. Petani juga ingin memperbaiki agar penampilannya lebih bagus. Tapi ketika mulus, ini organik atau bukan? Kok mulus banget? Malah diragukan. Nah, ini yang terjadi. Saya pelaku di lapangan, jadi paham benar. Ya nggak semua sih, tapi ada seperti itu. Ada satu tempat yang jual 8.000 satu ikat gitu, laku. Tapi di tempat lain, saya nggak mau nyebut daerahnya, itu kalau nggak 12.000 nggak laku. Karena persepsi tadi. Iya. Jadi kembali ke tempe, bahwa tempe ini prosesnya, tolong jangan terlalu bicara tempe itu harus identik dengan murah. Kalau kita eksplor lagi ke dalam bahwa kandungan tempe, satu-satunya produk nabati yang mengandung vitamin 12 adalah tempe, selain hewani. Kebayang nggak? Orang vegetarian, orang vegan memilih tempe itu sebagai alternatif untuk memberi asupan B12, vitamin B12. Ya. Dan kandungan itu sebenarnya bukan dihasilkan karena bahan bakunya ya, tetapi karena proses fermentasinya. Betul, ya. Itu kan butuh waktu, butuh tenaga, Pak. Mengerti nggak? Paham nggak? Saya bikin kelas saja, banyak yang mengeluh. Meskipun hanya praktekannya 2 on, 3 on. Bayangin yang puluhan kilo. Itu. Oke, menarik sekali. Nah, ketika bereksperimen menjadikan koro pedang ya, kacang koro pedang itu sebagai tempe, waktu itu langsung berhasil atau masih trial error gitu? Trial and error. Trial error ya. Saya bagi-bagi aja. Ya, saya bagi-bagi. Tolong koreksi. Ini tadi saya bawa nggak panas kan? Waktu itu kalau saya bawa itu mesti panas. Karena proses fermentasinya. Betul. Itu ya. Duh, gimana? Jadi itu semua saya alamin. Dan suatu saat saya udah mulai menemukan itu. Tapi waktu saya ikut pertama ikut expo-nya KOI tahun 2012 itu masih belum sempurna, tapi oke gitu loh, masih bisa diterima gitu. Jadi semua butuh perjalanan. Iya. Dan itu artinya kemudian penggunaan bahan, mau koro, mau kacang merah, mau kacang hitam, kacang dulu, nanti komposisi raginya juga berbeda ya? Berbeda. Ya, jadi ya kan dari koro dulu nih, lalu maaf saya orang agak idealis gitu ya, jadi saya suka julukin diri saya itu biar miskin asal sombong. Jadi idealis, koro itu nggak ada untung, hanya produksi 5 kilo, 10 kilo, tapi terus akhirnya ada yang minta
dibuatkan kedelai. Awalnya gitu. Ya udah aku eksperimen lagi. Ya. Nah, begitu eksperimen, jadi, nah ternyata kebutuhan pasar memang kedelai itu. Lidah kita udah terlanjur Terbiasa. lidah kedelai Lidah gitu loh. kedelai. Koro masih asing gitu taste-nya. Padahal kalau kita kembali ke ini apa speknya atau manfaat masing-masing, memang dari sisi protein itu 11-12. Tapi koro ini banyak nutrisi, ada namanya kandungan dopamin ya di koro itu. Terus lisin untuk membangun massa otot. Jadi hampir kacang-kacangan itu. Jadi kalau orang lagi nge-gym itu, ya betul, makannya ini mestinya. Ya. Untuk bentuk otot kan. Tempe terserah dari kacang apa aja. Nah, Karena dopamin itu lisinnya nutrisi tinggi. otak. Jadi untuk seusia saya atau Cak Tom perlu itu Tempe. biar nggak cepat pikun atau Wah, ini Parkinson. penting banget nih. Ya karena saya memilih tempe itu bahannya apa, saya pelajarin dulu manfaat. Dan rata-rata kacang-kacangan sekarang kan banyak tuh yang kena cancer kan. Jadi tempe sendiri dari kedelai itu ada antioksidan dari isoflavon itu yang dikenal. Nah, ternyata kacang-kacangan itu kalau saya memang browsing karena belum ada penelitian secara intens terhadap tempe yang berbasis kacang-kacangan tadi. Tapi secara general kacang-kacangan itu rata-rata untuk anti cancer. Oke. Nah, tadi kan kacang koro itu kan mengandung HCN ya, asam cyanida. Betul. Apa proses yang dilakukan bedanya dengan kedelai biasa? Kalau kedelai biasa kan hanya butuh total 4 hari. Ini 5-6 hari. Karena 2-3 hari sebelumnya itu ada treatment rebus dan ganti air. Ya, direbus. Ganti air per 6 jam sebelum proses peragian gitu. Itu untuk kacang koro ya? Betul. Untuk kacang koro. Jadi ada perebusan dan penggantian air. Ya. Kalau compare dengan kedelai, dia nggak perlu diganti airnya. Gitu. Apa yang membedakan antara processing kedelai koro dan kedelai? ada perubahan inovasi. Saya dulu belajar dengan Indonesian Tempe Movement. Itu Mbak Wida, ada Mas Driando yang sekarang udah dokter itu. Beliau founder dari Indonesian Tempe Movement. Ketika itu mengenalkan cara membuat tempe yang lebih hemat energi, lebih hemat air. Jadi penggunaan perendamannya itu dicampur dengan probiotik khusus untuk tempe itu. Jadi totalnya 4 hari, tapi 2 hari pertama itu perendaman tanpa ada penggantian air. Penggantian air ketika akan diproses peragian. Ya, setelah hari kedua itu ya hari. Iya, 48 jam sih. Konteksnya 48 jam. Gitu. Oke. Nah, kalau ini saya lihat di sini banyak variannya nih, teman rasa di depan saya. Ini ada beberapa varian selain yang tadi disampaikan sebagai produk awal nih, original produk dari Agus Tempe sebelumnya, yaitu kacang koro ya, kacang koro bedang. Ini juga ada kacang merah, terus ada kedelai kuning. Ini apa nih Pak? Spirulina. Ini tempe spirulina. Kemudian ada juga kacang kedelai hitam, ada kedelai hitam. Kemudian ada kacang tanah, ya, kacang tanah. Kemudian tempe kelor dan stevia di sini ditulisnya. Lalu ada kencur. Wow. Ada tempe kencur. Tapi ininya juga, ini kencur aja atau sama? Bukan, ada kedelai. Ada kedelai, ada tambahan rasa kencurnya, gitu ya. Dan ini di depan saya ini sudah boleh dibilang siap dimakan, bisa dimakan langsung, ya kan? Tadi Pak Agus menyampaikan apa bedanya sama tape. Kalau tape bisa kita langsung makan sebagai hasil atau produk fermentasi,
Kenapa tidak tempe pun dimakan Oh seperti ya, itu tadi aku kayaknya belum menjawab bagaimana perlakuan masing-masing. ketika peragian ya. Oh ya, heeh. Ya memang ada dua yang aku pelajarin ini, Mm-mm. kedelai hitam sama kacang hijau. Belum ada di sini Ya, kacang hijau. Ya. kacang hijau sama kedelai itu kalau misalnya porsi atau dosis ragi untuk kedelai biasa Mm-mm. itu 1 gram per 1 kilo, Mm-mm. ini setengahnya, kurang dari setengahnya porsi apa dosis si Raginya. raginya. Oh, oke. Kalau disamain apa ya, kebrongot tuh bahasa Jawa apa itu, Dia melonyoh. oh ya, um, over gitu ya. Over fermented. Enggak, Enggak. beda. Kalau Oh, over fermented itu tempe busuk itu over fermented. oh, oke. Kalau ini overdosis ya, Overdosis. Iya, iya, iya. kira-kira gitu. Monggo. Oke. Iya, menarik sekali nih. Nah, ini apakah prosesnya juga berbeda? Relatif Oh, sama, berarti sama. ya. Cuman tadi ada perlakuan yang berbeda. Misalnya tadi kan saya singgung proses pembuatan itu pakai probiotik perendaman. Mm-mm. Nah, kalau kacang tolo sama kacang koro Mm-mm. itu kalau direndam pakai probiotik hasilnya asam. Oh. Kalau kacang hijau Mm. kalau direndam pakai probiotik kecenderungan keberhasilan tinggi dibanding yang tidak menggunakan probiotik. Probiotik. Gampang-gampang susah memang. Ya, Jadi ya, perlu eksperimen semua kan. ya. Makanya apa itu seperti itu kan harus ya saya sih juga tidak ingin diapresiasi, tapi kan orang kita kadang-kadang resepnya dong. Bukannya apa, tapi resepnya dong, caranya dong. Iya, eh, Mas Agus atau Pak Agus, ini menarik nih kalau ini kan udah ada sambal nih ya, Ya, ada sambal mm-mm, ini dan juga ini menarik, saya juga nanti ingin kita akan tes rasa gitu ya, gimana sih sebenarnya. Ini ada terasi vegan berbahan dasar tempe, mm-mm, ya kan? ya, Kalau terasi kan biasanya kalau nggak udang atau ikan gitu ya, mm. udang terutama. Tapi ini vegan dari tempe. Nah, ini menarik, saya penasaran nih. Nanti kita buka seperti apa terasi vegan itu. Dan ini sambal terasi kan? Ya, sambal terasi itu. Sambal terasi Ya, dari bahan terasi ini. Kalau cabenya ya udahlah ya cabe gitu cabai ya. biasa. Tomat gitu. Nah, ini terasinya dari terasi vegan ini ya. Kita nanti mau coba eh, bagaimana kalau tempe kacang merah ini kita nikmati sambil dicocol Sambal. sambal terasi. Sambal terasi vegan. Saya buka ya Pak Agus. Monggo, monggo. Nah ini teman rasa terasi vegan karya Pak Agus Tempe. Agus Tempe. Non GMO, non pestisida, produk lokal 100%, tanpa pengawet, tanpa penyedap rasa, tanpa pewarna. Justru dia sebagai penyedap. Justru dia menyedapkan rasa. Baunya bau terasi. Iya, iya. Baunya bau terasi. Serius. Gimana ya cerita terasi itu? Ya ada amisnya, ada aroma ikan gitu kan, aroma Udang. udang. Dan ini 100% sama. Itu Ceritanya gimana? Sehingga menemukan bahwa ternyata tempe, kalau ini saya baca komposisinya tempe, garam, bumbu rempah. Nah, bagaimana kemudian ini ternyata bisa sebagai, bukan substitusi lah, kalau saya bilang ini komplement ya. ya Jadi boleh. varian, Betul. ada pilihan gitu Ya, ya, ada ya, pilihan ya. yang vegan maupun non vegan Ya, gitu ya. betul. Sehingga ini bisa jadi Ini ada dua terasi varian ini. yang pakai bawang dan yang non Non bawang. bawang. Ya. Ya. Karena yang vegan Ada cenderung nggak pakai bawang. ada juga nggak mau bawang. Ya. Ya. Gimana Nah, ceritanya dulu? jadi begini, Inspirasinya gitu. saya kan banyak ikut komunitas ya berbasis organik tadi. Jadi ketika komunitas tadi mengundang untuk bikin event di salah satu tempat, itu saya punya ekspektasi, wah nanti
ini pasarnya bagus nih. Jadi bikin tempenya terlalu overload gitu. Nah, akhirnya tidak semua terjual lah gitu ya. Nah, saya biasa yang tidak terjual tadi aku bagi-bagi tuh sama tenan satu komunitas kan. Tapi masih ada lagi. Aku tawarin lagi nggak mau. Udah cukup lah Pak Agus. Ya udah. Nah, terus aku bingung ini mau diapain. Kan saya bawa ke rumah sampai berapa hari kan akhirnya jadi busuk. Meskipun aku simpan di kulkas gitu. Saya dididik orang tua saya jangan suka buang-buang makanan. Ojo nyiso panganan. Yes, ya itu. Jadi kebawa ke situ. Diapain ya? Nah, saya berpikir terasi. Jadi waktu saya cium bau apa itu tempe busuk gitu, ini kan bisa bikin terasi nggak ya? Aku coba eksperimen. Saya masih di Bekasi itu. Jadi waktu busuk, aku proses saja ya. Step by stepnya nggak usah. Tetangga ngamuk. Karena baunya. Betul. Tetangga ngamuk. Waduh, gimana ya? Tapi baru sedikit tuh. Nah, tapi berarti ngamuk artinya tanda terasinya dapat kan Di gitu. jalan yang benar. Betul. Ya udah, aku maaf gitu. Terus begitu kering hilang berkurang bau aroma terasinya. Waktu masih basah Tahu banget. terasa banget. Nah, terus aku bumbuin pakai apa gitu. Akhirnya dapat. Nah, waktu itu ya karena tetangga tadi, akhirnya saya nggak bisa leluasa untuk jemur kan, pakai oven. Setelan yang nggak ada, setelan temperatur kan. Tapi baunya dapat tuh, aku suka gitu. Terus saya pas ke Jogja saya bawa, ada sepupu saya, kan deket sama Pak Willem Wongso. Jadi waktu itu di Sasanti, beliau kalau ke Jogja kan sering tidur di Sasanti. Udah sana. Udah, aku minta diicipin gitu. Bikin nasi goreng, bikin untuk percobaan gitu. Itu memang hebatnya Pak Willem Wongso. Dia cium begitu, ini kayak bau angus nih. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Bener Pak. Karena kita pakai oven. Ya kurangin dong ininya. Akhirnya kita perbaikin. Nah, ketika saya ke Jogja karena diminta untuk pendampingan warga di sana, wah leluasa saya. Foya-foya jemur terasi. Malah orang pada suka baunya. Dan akhirnya sampai sekarang produk terasi itu alami semua, jemur matahari, tapi ya hanya di musim kemarau. Gitu. Yeah. Kalau boleh saya nambahin, kenapa saya ada herbal? Indonesia kan kaya dengan empon-empon. Makanya ada kenal jambu gendong itu ya. Sampai sekarang belum selesai itu. Artinya masih eksis ya. Nah, di sini aku pakai tempe kencur, tempe kunyit, kayu manis. Itu bagian dari kekayaan Indonesia tadi. Ini tempe kencur. Gitu loh. Terus kacang-kacangan. Sama. Dari awal saya mengedukasi ya masyarakat lah gitu. Tempe itu tidak harus identik dengan kedelai. Kita kaya plasma nutpa kok. Kenapa harus tergantung di kedelai?